bahwasanya pada malam hari ini saya memberitahi kembali dipercaya oleh New Univision untuk memandu acara yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini, yaitu Business Talk Online persembahan dari New Univision untuk Anda. Dan tentu saja senang sekali kita bisa ketemu dengan ratusan orang yang berkumpul di Zoom Room pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin menyapa teman-teman semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Apa kabar bagi Anda yang ada di ujung timur? Apa kabar juga yang ada di mungkin sekarang di Makassar atau yang ada di Sumatera, dan juga teman-teman di seputaran Pulau Jawa, mulai dari di Surabaya, Sidoarjo, Malang, Jombang, Banyuwangi, Jember, Gresik, dan kota-kota lain. Bahkan pada kesempatan malam hari ini ada yang berasal dari luar negeri. Apa kabar untuk Anda yang sekarang lagi ada di Hong Kong, Brunei? Apa kabar juga yang ada di Cina? Dan apa kabar untuk yang ada di Malaysia? Selamat malam, terima kasih sudah bergabung dengan kami pada kesempatan malam hari ini. Dan teman-teman, seperti yang tadi Anda lihat dalam video bumper malam hari ini, yang akan tampil adalah orang-orang spesial. Mereka adalah orang-orang yang telah hadir lebih dahulu, dan mereka telah memilih untuk memutuskan join di bisnis ini sebelum yang lain memutuskan untuk bergabung. Dan mereka adalah orang-orang yang hari ini berhasil dan ingin bercerita kepada kita semuanya tentang kesuksesan mereka semuanya. Teman-teman, saya harap hari ini Anda benar-benar siap. Kalau perlu, siapkan buku, pena, tulis apa yang bisa Anda tangkap hari ini, dan semoga ini adalah menjadi peluang untuk Anda. Baik teman-teman, malam hari ini pembicara yang luar biasa akan tampil untuk memberikan informasi kepada kita tentang peluang bisnis yang luar biasa ini. Saya yakin ini adalah hari keberuntungan Anda, dan tentunya sebelum Anda memasuki fase yang nantinya akan bisa merubah hidup Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda berikut inilah pembicara kita. Beliau adalah seorang bisnismen di bidang makanan, dan bisnis ini pencapaian beliau telah mendapatkan trip status ke 3 negara pada tahun 2018. Bapak Ibu, kami ingin memperkenalkan kepada Anda, inilah Bapak Andrianto. Selamat malam Pak Andri, sudah bersama kami. Baik, untuk melihat video profil dari Bapak Andrianto, Bapak Andrianto yang malam hari ini sudah hadir di tengah kita. Selamat malam Pak Andrianto. Selamat malam Mas Aman. Selamat malam semuanya teman-teman. Apa kabar Pak Andri, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Aman. Gimana kabar Mas Aman? Sehat juga nih. Oke. Baik, Pak Andri, sehat semuanya, dan kami persilakan waktu untuk Anda Pak Andri. Silakan Pak Andrianto. Oke, terima kasih Mas Aman waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua di seluruh Nusantara, atau mungkin Anda di luar negeri juga ya. Saya dengar dari informasi dari Mas Aman ya. Selamat datang di acara Bisnis Talk Online yang diadakan oleh komunitas bisnis kami, yaitu Univision. Ya, selamat datang. Perkenalkan nama saya Andrianto. Saya latar belakang seorang pengusaha di bidang distribusi. Saya sudah menekuni bidang distribusi sudah cukup lama, dan alhamdulillah saya dikenalkan bisnis ini oleh oleh mentor saya, dan saya memutuskan untuk bergabung. Nah, malam hari ini kami ingin sharing kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi pada malam hari ini bisa membantu kita semua, bisa membantu Bapak Ibu dan teman-teman. Mungkin siapa tahu pada saat ini Bapak Ibu lagi bingung, lagi cari peluang-peluang usaha, atau mungkin kepingin dapat tambahan
penghasilan. Siapa tahu ini adalah jawaban dari doa-doa Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua sekarang lagi ada masalah keuangan khususnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bisnis kami yang kita namakan The Newest Business Trend. Ya, kami saat ini berada di komunitas bisnis namanya New Vision. Kami bekerja sama dengan perusahaan Eropa yang cukup besar. Ya, perusahaan partner kami ini sudah masuk di Forbes2000.com. Ya, itu masuk kalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, dan kami berada di peringkat yang atas juga. Dan perusahaan partner kami juga sudah menempati di Fortune 500. Fortune 500 ini adalah 500 perusahaan terbesar di dunia. Nanti akan kami tunjukkan Bapak Ibu datanya berada di ranking berapa nih perusahaan kami. Ya. Nah, oke, selanjutnya Bapak Ibu, dengan kondisi kemajuan zaman yang sekarang, sadar atau tidak, sebenarnya wajah dunia ini sebenarnya sudah berubah. Ya, kemajuan teknologi ini yang mempercepat orang-orang mendapatkan penghasilan. Ya, contoh, Jack Ma, Bapak Ibu pasti tahu Jack Ma ya. Jack Ma ini adalah CEO dari Alibaba. Beliau butuh waktu 10 tahun untuk menjadi seorang miliarder. Ya. Kemudian juga Bill Gates, ya, itu foundernya Microsoft. Beliau butuh waktu 5 tahun untuk menjadi seorang miliarder. Dan ternyata ini dipecahkan rekornya oleh Mark Zuckerberg. Ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu siapa itu Mark Zuckerberg, yaitu CEO dari Facebook. Kadang-kadang kita pakai Facebooknya tapi kita tidak tahu itu pemiliknya siapa. Beliau butuh waktu hanya 1 tahun untuk menjadi seorang miliarder. Kenapa bisa cepat sekali? Karena beliau menggunakan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Ya, kalau kita berbicara teknologi Bapak Ibu dan teman-teman, itu sebenarnya kita tidak lepas dari apa yang namanya revolusi industri. Ya. Nah, revolusi industri, kalau kita tahu revolusi industri itu sebenarnya diawali dari industri 1.0, ya, di mana pada saat awalnya kita semua masih menggunakan tenaga tangan, ya, untuk melakukan segala aktivitas pertanian dan sebagainya. Kemudian begitu kita masuk di industri 1.0, kita sudah menggunakan mekanik, ya. Kalau Bapak Ibu tahu petani di sawah ya biasanya membajak pakai kerbau, sudah digantikan oleh mesin. Itu industri 1.0. Kemudian berubah lagi Bapak Ibu akhirnya masuk di dunia industri 2.0, yaitu di mana pakai electricity, ya. Jadi semuanya sudah menggunakan listrik, setrika pun juga sudah pakai listrik, ya. Kemudian berkembang lagi menjadi industri 3.0, ya. 3.0 ini sudah menggunakan automation atau menggunakan komputer. Jadi ini lebih maju lagi, pekerjaan kita lebih mudah lagi, dipermudah lagi, semuanya serba computerized. Ya. Nah, kemudian saat ini sudah berkembang kembali Bapak Ibu. Sekarang kita sudah masuk di industri 4.0, ya. Kita sudah menggunakan network, ya, internet, gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat deh, dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, tenaga manusia itu mulai dikurangi. Bapak Ibu coba kalau ke teller bank, ya, yang saya tahu biasanya yang banyak nasabahnya itu Bank BCA contoh, ya. Kalau Bapak Ibu ingin setor tunai, itu biasanya sudah ada langsung mesin setor tunainya. Jadi tenaga manusia dikurangi. Contoh lagi, kalau Bapak Ibu masuk ke McDonald, ya, pesan itu sekarang sudah pakai layar, sudah pakai digital. Bapak Ibu tinggal bayar doang. Artinya apa? Sadar atau tidak, tenaga manusia itu sudah mulai dikurangi Bapak Ibu. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, kami ada sebuah bisnis yang kita namakan seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu The Newest Business Trend, di mana yang pertama alasannya apa? Karena kemajuan teknologi ini sekarang semakin canggih dan semakin pesat, ya. Itulah yang membuat orang saat ini untuk mendapatkan income itu cukup bervariasi, ya, dan cukup cepat untuk menghasilkan uang dengan kondisi sekarang. Kemudian yang ketiga alasannya juga kebutuhan untuk melindungi penghasilan ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena mendapatkan income itu semakin cepat dan besar, makanya teman-teman ini kita sudah harus mulai berpikir bahwa bagaimana melindungi income kita. Itu yang paling penting. Nah, inilah Bapak Ibu konsep bisnis inilah yang kita pakai, yaitu income protection. Ini akan menjadi sebuah bisnis itu yang peluangnya sangat-sangat pesat sekali Bapak Ibu dengan kondisi sekarang ini. Jadi positioning bisnis kita saat ini adalah fokusnya di income protection.
Apa itu income protection? Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang saat ini hadir belum pernah dengar sebelumnya, ya kan? Nah, izinkan saya mewakili teman-teman yang mengundang Anda untuk memberikan informasi apa itu tentang pentingnya proteksi income atau income protection, ya. Nah, Bapak Ibu, saya yakin di antara Bapak Ibu dan teman-teman saat ini sudah punya pekerjaan atau mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai sebuah bisnis yang saat ini sudah dijalankan. Sebenarnya apapun itu, kita bekerja ataupun kita menjalankan sebuah bisnis, itu untuk apa sih sebenarnya? Ya, pasti tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan income. Kenapa? Karena kita mempunyai sebuah kebutuhan, ya banyak kebutuhan yang kita harus penuhi. Kebutuhan rumah tangga, kemudian untuk bayar cicilan, ya. Nggak tahu kita mau cicil apa, mungkin cicil mobil, cicil rumah, gitu kan. Mungkin sebagian untuk menabung juga, sebagian juga untuk hal-hal yang lain, yang sifatnya sosial, ya, atau mungkin untuk mengembangkan bisnis. Artinya apa, Bapak Ibu? Di sini posisi income kita itu adalah sesuatu yang sangat vital, sesuatu yang sangat penting. Saya yakin Bapak Ibu, tanpa penghasilan hidup kita pasti akan susah. Itulah kenapa semua orang bekerja keras untuk bekerja keras untuk menjalankan sebuah bisnis agar untuk memenuhi income-nya dia, kan? Oke. Nah, contoh Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu pasti tahu nih, kalau Bapak Ibu sudah sering, ya, apalagi yang suka sepak bola juga pasti sudah tahu ini. Ini adalah pemain termahal di dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ya, ini bintang sepak bola dunia. Beliau ini adalah pemain termahal, digaji mahal. Menurut Bapak Ibu, Ronaldo dan Messi, kenapa sih dia itu dibayar mahal? Menurut Bapak Ibu apa yang membuat mereka berdua ini dibayar mahal? Mungkin Bapak Ibu berpikir, wah pasti ini skillnya yang luar biasa. Oke, betul. Di samping skill apa lagi? Ya. Sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman, di samping skill yang membuat dia digaji mahal itu adalah kakinya, Bapak Ibu. Ya. Kakinya itulah yang membuat dia dibayar mahal oleh klub-klub sepak bola. Nah, karena beliau berdua ini sadar bahwa kakinya lah yang menghasilkan uang banyak, maka Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo itu mengasuransikan kakinya. Kenapa? Karena oke lah, skillnya bagus gitu kan, tapi kalau kakinya sudah cacat karena risiko, ya sepak bola kan biasanya bertabrakan dengan lawan gitu kan. Nah, kalau sampai kakinya cacat, itu karirnya habis Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kehidupannya? Dia sadar dengan adanya itu, makanya dia mengasuransikan kakinya, karena kakinya ini yang menghasilkan banyak uang dan berisiko tinggi. Ya. Kenapa diasuransikan? Agar hidupnya itu tidak turun, gaya hidupnya tidak turun. Ya, dengan nilai yang cukup besar sekali, preminya aja sudah mencapai 6,6 miliar per tahun untuk Messi, ya kan? Ini contoh penting, ya. Nah, itulah kenapa proteksi income itu sangat penting. Ini contoh yang kedua, Bapak Ibu. Ada Mariah Carey. Ya, Mariah Carey ini adalah penyanyi kelas dunia, dan dia sadar bahwa dia mendapatkan income terbesar itu adalah dari suaranya, karena beliau menyanyi kan. Nah, karena suara inilah yang menghasilkan income cukup besar buat dia. Dia sadar ini harus diproteksi suaranya, ya, pita suaranya diproteksikan, diasuransikan. Jadi kalau ada apa-apa dengan pita suaranya Mariah Carey, itu hidupnya tidak akan turun, daya hidupnya tetap saja. Kenapa? Karena dia mendapatkan uang yang cukup besar Bapak Ibu dari asuransinya, gitu kan? Nah, ini berikutnya Bapak Ibu, ini ada sebuah konsep ya. Siapapun di antara kita, baik lagi, kita itu bekerja untuk mendapatkan income untuk memenuhi kebutuhan, ya, apapun kebutuhan kita. Nah, menurut Bapak Ibu, di antara income dan kebutuhan itu yang paling penting yang mana sih? Tentunya income, ya, kebutuhan juga penting. Tapi kalau income-nya tidak ada, bagaimana memenuhi kebutuhan kita? Kan begitu. Nah, pertanyaannya sekarang begini Bapak Ibu, antara income dan kebutuhan, mana yang bisa berhenti? Antara income dan pengeluaran, mana yang bisa berhenti? Ya kan? Pasti teman-teman dan Bapak Ibu akan berpikir, yang bisa berhenti itu adalah income. Pengeluaran tidak bisa kita hentikan, kita kurangi boleh gitu kan, kita tekan-tekan pengeluaran kita agar tidak terlalu banyak, oke, masih bisa. Tapi kalau income itu nggak bisa berhenti Bapak Ibu. Kalang kabut itu kehidupan kita kalau sampai income kita berhenti, ya kan? Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih yang menyebabkan income kita ini bisa berhenti? Contoh, mungkin Bapak Ibu kalau saat ini sedang bekerja di kantor, baik negeri atau swasta, itu kan ya, kalau di PHK Pak, itu
itu income kita bisa berhenti, gitu kan. Kemudian kalau kita sedang menjalankan sebuah bisnis, ya, kebetulan saya seorang pebisnis juga, kalau bisnis kita bangkrut, itu income kita juga bisa berhenti, gitu kan. Nah, alasan lain apa? Kalau terjadi sakit, Bapak Ibu, sakit tentunya bukan sakit-sakit panuka dan kurat gitu kan, atau tipes, atau mungkin yang naik sedikit demam berdarah, itu tidak ngefek sama sekali Bapak Ibu. Karena kalau sakit itu, sakit tipes atau demam berdarah, itu paling kita opnam di rumah sakit, ya paling 5 hari, 7 hari kita istirahat, selesai kita masih bisa bekerja keras lagi. Tapi kalau sakit-sakit itu masuk kategori golongan sakit kritis, sakit yang mahal, contohnya seperti jantung, stroke, kanker, gagal ginjal, ini yang membuat kita tidak bisa aktivitas lagi, Bapak Ibu. Maka peluang income kita itu yang akan berhenti, bisa 100% itu hilang semua, ya, jadi nol itu penghasilan. Nah, dari beberapa faktor ini, kalau boleh saya kategorikan Bapak Ibu, ini adalah ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor yang bisa kita kontrol, yang kedua adalah risiko yang tidak bisa kita kontrol. Jadi risiko yang bisa kita kontrol itu apa? Risiko yang bisa kita kontrol yaitu tadi PHK, bisnis kita bangkrut. Kenapa? Karena kalau kita di PHK, kita bisa masih melakukan aktivitas yang lain, kita bisa cari pekerjaan yang lain, gitu kan? Kalau bisnis kita bangkrut, kita masih bisa buka usaha yang lain, ya kan? Nah, Pak, tapi kan kita udah gak punya modal lagi. Nah, modal sih bisa cari pinjam atau cari partner yang siapa tahu bisa bekerja sama untuk membuka sebuah peluang bisnis. Nah, tapi Bapak Ibu, bagaimana kalau risiko itu yang terjadi adalah di luar kontrol kita, seperti sakit, kritis atau meninggal? Ya. Kenapa saya bilang itu di luar kontrol kita? Karena kontrolnya ada di Tuhan. Kita selalu berdoa setiap hari bahwa ya Tuhan tolong saya dikasih sehat agar saya bisa bekerja lagi, bukan bisa ibadah lagi. Tapi Bapak Ibu, hak prerogatif itu ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi, ya kita mau nggak mau kita harus menerima. Tentunya bukan pasrah, tapi kita harus berusaha untuk bagaimana sembuh. Bukan. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak membicarakan sakitnya, ya, saya tidak membicarakan sakitnya. Yang kita bicarakan ini adalah bagaimana mengatasi pengeluarannya. Nah, untuk mengatasi pengeluaran kita dalam kita bekerja, entah itu bekerja atau kita bisnis, itu sebenarnya ada dua kategori Bapak Ibu, yaitu active income dan passive income. Apa itu active income? Active income itu adalah kita atau orang-orang yang masih mengandalkan tenaga kita, mengandalkan pikiran kita, ya kan, mengandalkan kemampuan kita untuk melakukan aktivitas pekerjaan yang menghasilkan income, entah itu kita bekerja atau kita berbisnis. Ya. Nah, itu kategori active income. Sedangkan apa itu yang passive income? Passive income ini adalah orang-orang yang tidak terlalu banyak menyentuh pekerjaannya, orang-orang yang tidak terlalu banyak ngurusin bisnisnya, tapi mereka masih dapat penghasilan. Apa itu contohnya? Mereka-mereka yang mempunyai deposito yang banyak, gitu kan, pemilik saham, pemilik franchise seperti Alfamart, Indomaret, atau pemilik McDonald, ya kan? Bapak Ibu pernah tahu nggak pemilik McDonald atau pemilik Indomaret begitu tuh jaga di tokonya di Indomaretnya atau di McDonald? Nggak pernah kelihatan. Bisa jadi pemiliknya lagi jalan-jalan di luar negeri atau liburan di rumah, tapi dia masih dapat income terus. Ya, inilah yang masuk kategori passive income, ya. Nah, coba Bapak Ibu analisa sendiri, kira-kira kita ini masih kategori yang mana gitu ya? Masuk kategori active income atau passive income? Ya. Nah, kalau active income itu masih risiko Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Kalau penghasilan kita stop bagaimana? Itu pertanyaannya. Susah kalau active income. Makanya kita harus segera menjadi passive income. Nah, ini contoh ilustrasi Bapak Ibu. Contoh kasus ya. Ini ada seorang bapak bijaksana usia 30 tahun. Ya, usia rata-rata. Nah, bapak bijaksana ini mulai menghitung pengeluarannya. Ternyata setelah dihitung, pengeluarannya itu 15 juta per bulan. Nah, dia sadar Bapak Ibu, karena Bapak bijaksana ini masih masuk kategori active income, dia sadar bahwa kalau suatu saat saya tidak bisa bekerja lagi, bagaimana dengan pengeluaran keluarga saya 15 juta? Ya. Sekali lagi yang kita bicarakan di sini bukan masalah sakitnya, tapi yang kita bicarakan di sini adalah pengeluaran keluarga Bapak bijaksana ini bagaimana. Nah, untungnya Bapak bijaksana ini menemukan sebuah program, yaitu proteksi income. Ya. Nah, bagaimana cara untuk memproteksi income kita? Berapa yang harus kita dapatkan untuk memproteksi income? Bapak Ibu, rumusnya itu adalah
200 kali pengeluaran kita itu adalah kita gunakan sebagai dana darurat kita. Jadi contoh kasus di sini, kalau Bapak ini usia 30 tahun dengan pengeluaran 15 juta per bulan, maka Bapak bijaksana ini harus mempunyai dana darurat sebesar 3 miliar. Pertanyaannya, loh, untuk apa 3 miliar? Begini Bapak Ibu. Passive income yang paling gampang, yang paling mudah, tanpa berpikir tentang bisnis, ya karena bisnis itu bisa rame, bisa sepi, bisa bangkrut, begitu kan, tanpa berpikir terlalu banyak risiko. Passive income yang paling mudah itu adalah pakai deposito. Itu paling mudah, ya. Dengan dana 3 miliar ditempatkan di deposito, dengan asumsi sekarang bunga deposito sekitar 6% per tahun, maka Bapak bijaksana ini akan mendapatkan 15 juta per bulan Bapak Ibu, tanpa melakukan aktivitas kerja, tanpa berbisnis. Itu adalah paling mudah. Nah, sampai kapan deposito ini bisa mengcover pengeluarannya Bapak bijaksana ini? Sampai seterusnya, selama banknya tidak tutup, yang pertama. Yang kedua, selama uang depositonya tidak diambil, yang 3 miliarnya. Yang ketiga, selama Bapak ini bisa menekan pengeluaran keluarganya itu di atas di bawah 15 juta, tidak melebihi 15 juta, maka kehidupan keluarganya Bapak ini aman, ya, dari backup deposito terus ini. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua juga, dari program ini, kalau terjadi sebuah risiko Bapak ini terjadi sakit kritis sebelum usia 65 tahun, itu Bapak ini dibebaskan dari pembayaran premi untuk proteksi income-nya. Kemudian kalau Bapak ini tutup usia, ya kan, disediakan lagi dana tunai 3 miliar untuk keluarganya. Sebenarnya Bapak ini sudah menyediakan 6 miliar Bapak Ibu dana darurat untuk keluarga. Nah, menarik ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapat informasi lebih banyak lagi. Nah, ini contoh perhitungan Bapak Ibu ya, estimasi. Kalau Bapak Ibu sekarang usianya itu sekitar 30 tahun ya, atau 25 tahun lah, untuk mendapatkan dana 1 miliar ya, kalau terjadi sebuah risiko sakit kritis ataupun terjadi tutup usia, itu Bapak Ibu cukup menyisihkan dari penghasilan Bapak Ibu itu 800.000 per bulan, yaitu untuk laki-laki, dan untuk perempuan itu sekitar 800.000. Dan ini ada paket yang cukup lengkap juga, di mana kalau terjadi risiko tutup usia Bapak Ibu akan mendapatkan uang tunai 1 miliar, kalau terjadi kecelakaan diberikan dana tunai 1 miliar, ya kan? Kemudian kalau terjadi sakit itu juga ada dana tunai 1 miliar. Dengan usia 25 tahun yang sama, itu cukup menyisihkan 1,1 juta saja, atau 1,1 juta setiap bulan. Ya. Nah, ini semakin kita bertambah usia, risiko kita semakin besar Bapak Ibu. Maka dana yang kita tempatkan untuk mendapatkan proteksi income itu harus bertambah. Jadi Bapak Ibu yang masih muda, lebih muda dari saya sekarang sudah kepala 5 ya Bapak Ibu, yang masih usia 30, 25 tahun dengan penghasilan cukup bagus, cepat aja ya, karena masih relatif lebih murah gitu biayanya. Oke. Nah, ini contoh yang sudah berhasil kami bantu Bapak Ibu, contoh yang sudah berhasil klaim karena terjadi sebuah risiko ya di tengah-tengah kehidupan. Contoh kasus yang di atas itu ada namanya Andrew Stephen. Ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Bapak Ibu. Karena melihat kejadiannya Andrew Stephen inilah yang membuat saya memutuskan saya harus bercerita tentang program proteksi income kepada siapa. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, Andrew Stephen ini usia 31 tahun itu sudah kena stroke. Siapa nyangka 31 tahun kena stroke. Istrinya menceritakan bahwa Andrew Stephen ini rawat inap 2 minggu di rumah sakit itu habisnya sekitar 225 juta. Dia sudah punya asuransi kesehatan rumah sakit, dan itu hanya di backup sekitar totalnya 125 juta, kurang 100 juta. Untungnya Andrew Stephen ini punya proteksi income di tempat kita, ya, dengan dana yang relatif kecil sekitar 1 jutaan, ya. Andrew Stephen ini mendapatkan dana tunai 1 miliar. Ini yang kita sediakan sebagai dana darurat, Bapak Ibu. Bukan kita bisa mengganti biaya rumah sakit, tapi kita memberikan dana tunai sebagai dana darurat kalau terjadi risiko kehidupan kita. Kenapa? Kalau terjadi sakit-sakit berat seperti Andrew Stephen ini, kalau kita sekedar punya asuransi, asuransi kesehatan saja, itu tidak cukup Bapak Ibu, tidak cukup. Ya, banyak kasus. Sebelahnya itu Andrew Stephen, ada juga 10 miliar. Seorang dokter kena cancer. Ya, bagaimanapun juga, dokter juga manusia, bukan kebal dari cancer, gitu kan? Itu mendapatkan 10 miliar. Belum meninggal loh Bapak Ibu. Kita berbicara kan ini hanya masalah risiko kehidupan yang membuat kita tidak bisa aktivitas pekerjaan.
Ya, banyak kasus, banyak contoh ya. Kalau Bapak Ibu kepingin contoh yang lebih banyak lagi, Bapak Ibu dan teman-teman bisa search di Google. Ini dunia informasi, kita nggak bisa bohong sama siapapun. Ya, Bapak Ibu bisa ketik aja di Google klaim sakit kritis, nggak usah nyebutin nama perusahaannya. Ya, itu akan muncul semuanya. Bapak Ibu mau lihat siapa, si Jupe juga ada, ya almarhumah Jupe. Itu klaimnya juga ke tempat kita. Bapak Ibu bisa search di Google. Ya, banyak lagi informasi di sana. Nah, siapa sih perusahaan partner kami yang bersedia membackup dana yang begitu besar? Kami perkenalkan Bapak Ibu dan teman-teman semua, inilah partner perusahaan bisnis kami ya, partner bisnis perusahaan ini kami itu adalah namanya Allianz. Ya, tentunya kalau dengar kata Allianz, Bapak Ibu dan teman-teman sudah dengar ya, oh ini perusahaan besar dari Eropa. Benar sekali. Perusahaan ini berdiri di Jerman tahun 1890. Bisa bayangin Bapak Ibu, berarti usianya sampai sekarang sudah 130 tahun. Ya, di antara kita yang hadir di sini ada nggak yang 100 tahun? Artinya apa? Zaman nenek kakek buyut kita, ini perusahaan kita ini sudah lahir. Ya, ini sudah masuk ke 6 benua, 70 negara. Nasabahnya di seluruh dunia itu sekitar 86 juta dan bertambah terus. Ya, nasabah yang ada di Indonesia itu lebih dari 7 juta Bapak Ibu. Masuk di Indonesia itu tahun 81 ya. Yang saya dapatkan informasinya, lalu tahun 81 masuk di Indonesia itu karena diundang oleh Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie waktu itu pengen mendirikan pabrik pesawat terbang ya, Nurtanio gitu ya. Nah, itu harus aturan di dunia kalau pengen mendirikan pabrik pesawat terbang itu harus ada backup perusahaan asuransi. Zamannya Pak Harto kan itu. Nah, karena yang ditunjuk Pak Habibie untuk mencari perusahaan yang bagus untuk backup asuransinya untuk perusahaan Nurtanio, maka carilah perusahaan dari Jerman. Kita semua tahu Pak Habibie dari mana alumninya, betul ya. Nah, Allianz ini adalah salah satu sponsor utama untuk balap mobil F1. Bapak Ibu yang senang sepak bola, teman-teman yang senang sepak bola pasti tahu dengan Bayern Munchen, ya. Kemudian Juventus, Barcelona. Ini saham terbesarnya dimiliki oleh Allianz. Bahkan Allianz sendiri mempunyai gedung sepak bola yang namanya Allianz Arena. Nah, kalau Bapak Ibu lihat Bayern Munchen main, itu mainnya pasti di Allianz Arena di Jerman. Ya. Nah, ini kami tunjukkan Bapak Ibu data yang saya bilang di awal tadi bahwa perusahaan partner kami ini adalah perusahaan besar dunia. Bapak Ibu bisa search di Google juga, ya. Jadi kita fair aja. Bapak Ibu silahkan pakai laptopnya, pakai handphonenya, ketik aja di www.forbes.com, Globalist 2000 akan muncul di layar Anda. Itu tampilan seperti ini. Itu kan di tahun 2019 itu Allianz menempati ranking ke-23 Bapak Ibu. Ya. Kemudian mohon maaf merek-merek yang lain itu di bawahnya Allianz semua. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di situ juga ada bank yang di Indonesia loh ya. BRI itu masuk di urutan 368 ya di tahun 2019. Bank Mandiri itu 481, BCA itu masuk di urutan 500 lebih, ya kan? Gudang Garam, ya perusahaan rokok terbesar di Indonesia, itu masuk di urutan 1448. Ya, dari data ini Bapak Ibu, kita bisa mengatakan bahwa, loh berarti Allianz ini jauh lebih besar loh dibandingkan bank-bank yang ada di Indonesia, ya kan? Nah, artinya apa? Ini perusahaan yang kuat Bapak Ibu, perusahaan yang sangat settle sekali, ya. Nah, ini penghargaan-penghargaan yang sudah diperoleh Allianz Bapak Ibu, ya. Jadi bagi teman-teman yang mengatakan bahwa, loh ini asuransi ya, wah asuransi itu haram, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Allianz juga mengeluarkan sebuah produk syariah, ya, dan ini sudah diawasi oleh MUI. Kalau MUI sudah mengatakan bahwa ini halal, ya kita tinggal ikutlah. Dan begitu. Kenapa? Karena di dalam MUI sendiri itu sudah ada beberapa ulama-ulama bagus dengan ilmu-ilmu agama yang bagus. Kalau beliau-beliau sudah mengatakan ini halal, ya apa boleh buat? Kita tinggal jalankan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, ya. Jadi penghargaan-penghargaan prestasi yang sudah diperoleh Allianz di Indonesia itu bagus banget, banyak sekali. Kita juga mendapatkan Best Syariah tahun 2018 dan tahun 2019. Ya, luar biasa. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini kita lihat ya, sebenarnya penetrasi pasar asuransi itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, kita berbicara by data sekarang Bapak Ibu. Ya, kalau kita konsepnya mau berbisnis, kita harus punya data bisnisnya dong seperti apa kan begitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat data ini.
Ya, di Jepang itu 600% Bapak Ibu. Artinya apa? Dari satu orang di Jepang itu bisa punya 6 asuransi. Kemudian di Singapura itu 300%, satu orang bisa punya 3. Di Taiwan itu 210%, satu orang bisa punya 2. Ya. Bagaimana di tetangga sebelah kita nih, Malaysia, itu 54%. Artinya dari 10 orang itu ada 5 orang yang punya asuransi. Nah, bagaimana kalau dibandingkan dengan di negara kita tercinta ini, Indonesia? Ya, ternyata Bapak Ibu 6,6% ini pasarnya. Artinya apa? Dari 100 orang Bapak Ibu, baru 6 saja loh yang punya asuransi. Ya, Bapak Ibu bisa apa namanya? Kita flashback ya. Asuransi di Indonesia sudah berapa lama sih? Kenapa kok cuma 6%? Why? Dan begitu. Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini adalah peluang yang besar buat kita kalau kita mau berbisnis di bidang asuransi. Ya. Jadi pasarnya masih cukup besar sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang dunia asuransi, Bapak Ibu, sama dengan dunia revolusi tadi sebenarnya. Di dunia asuransi pun itu ada revolusinya. Ya. Yang pertama, asuransi itu dipasarkan dengan cara brand system. Brand system itu artinya apa? Brand system itu mereka lebih mengandalkan nama perusahaannya. Jadi kalau kita mau memasarkan asuransi, kita harus masuk perusahaannya dan kita digaji. Ya, itu brand system, itu asuransi revolusi 1.0. Ya. Kemudian berubah sistemnya menjadi agency system 2.0. Jadi sistem agency. Makanya kalau Bapak Ibu dengar sebuah asuransi, agensinya, kantor agensinya ada di mana-mana, ya, itu masih masuk kategori 2.0. Ya. Kemudian ada revolusi yang ketiga, yaitu 3.0, pakai bisnis sistem. Ya, siapa perusahaan yang menggunakan bisnis sistem dengan 3.0? Ya, ini perusahaan kita ini Bapak Ibu, Allianz. Ya, Allianz sudah mendahului, meninggalkan pesaing-pesaingnya, berubah sistemnya menjadi bisnis sistem sejak tahun 2014 yang lalu. Ya. Dan kita di komunitas Univision yang berpartner dengan Allianz, kita sudah lebih maju satu tingkat dengan bisnis sistem 4.0 dengan menggunakan support system. Nah, apa itu sebenarnya 4.0 dengan menggunakan support system? Bapak Ibu ikutin acara informasi ini terus, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi dengan lebih banyak. Ya. Nah, Bapak Ibu saya kupas kenapa sih kami ini, teman-teman nanti kalau Bapak Ibu dengarkan di sesi akhir, teman-teman akan sharing kepada Bapak Ibu, kenapa sih, apa sih alasannya kita mau bergabung atau berpartner dengan Allianz. Ya, ini kelebihan-kelebihan yang dipunyai Allianz Bapak Ibu. Yang pertama, peringkatnya hanya 2 Bapak Ibu, jenjang karirnya hanya 2, tidak perlu berbelit-belit. Ya, siapapun yang baru masuk di bisnis ini, ya, baik Bapak Ibu dan teman-teman, apapun latar belakangnya, dan begitu masuk, Anda menjadi seorang BI atau bisnis eksekutif. Anda sudah masuk di tahap pertama. Ya. Kemudian karir tertinggi di tempat kita itu adalah seorang BP, bisnis partner. Selesai, cuma 2. Loh, terus pertanyaannya bagaimana caranya dari BI menjadi BP? Gampang sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu diberikan waktu 1 tahun sejak bergabung oleh perusahaan untuk mengumpulkan omset 25 juta doang. 25 juta rupiah dalam waktu 1 tahun, 12 bulan sejak Bapak Ibu bergabung. Ya, kalau di rata-rata ya kurang lebih cuma sekitar 2 jutaan lebih sedikit ya. Nah, per bulan. Jadi, Mbak bayangin, hanya dengan omset 2 juta sekian per bulan selama kita gulung selama 12 bulan, kita menjadi seorang bisnis partner. Ya. Jadi peringkatnya cukup singkat. Nah, ini kelebihan-kelebihan berikutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan diberikan bagi hasilnya. Ya. Akan diberikan bagi hasilnya oleh Allianz sebagai mitra bisnisnya. Apa? Yang pertama itu namanya komisi dasar. Nah, saya pernah bekerja di marketing Bapak Ibu sebelum saya usaha sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu saat ini sedang bekerja di marketing atau mungkin yang tahu tentang marketing, biasanya kalau dalam penjualan apapun itu ya barangnya, biasanya kalau kita ini berhasil menjual sesuatu, entah itu marketing mobil, marketing motor atau marketing rumah, itu biasanya diberikan berapa kali komisinya Bapak Ibu? Dan persentasenya kalinya berapa kali? Rata-rata 1 kali. Kita berhasil menjual mobil, kita dapat komisi 1 kali. Kita berhasil menjual motor, kita dapat komisi 1 kali. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Yang namanya komisi dasar, Allianz memberikan kepada mitra bisnisnya itu 60 kali dari sekali transaksi yang kita lakukan. Ya, luar biasa.
Nah, yang pertama 23%, yang kedua 23%, ya, dari 1 tahun pertama 23%, tahun kedua 23%, tahun ketiga 4 dan 5 itu 5%, Bapak Ibu. Ya, cukup besar sekali. Contoh, kalau Bapak Ibu bercerita tentang pentingnya proteksi income kepada tetangga, kepada saudara, atau kepada teman, kemudian mereka mengambil premi 1 juta sebulan, Bapak Ibu akan mendapatkan komisi 1 juta kali 23%. Berapa? 230.000. Sekali transaksi dibayar 24 bulan. Anggap aja kita fokus di 2 tahun pertama. Tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima, anggap aja uang jajan lah. Kalau saya ngomong uang rokok, wah senang tuh yang rokok. Bagaimana ya nggak ngerokok gitu kan? Nah, anggap aja uang jajan lah, uang bensin lah. Gitu. Kita fokus di 2 tahun pertama. Itu kan? 23%. Itu dari 1 juta langsung dapat 230.000 selama 2 tahun. Bagaimana kalau 10 juta? Tinggal kali 23%. 2,3 juta. Iya kan? Bagaimana kalau 20 orang? 4,6 juta. Kerja sekali dibayar 24 kali yang besar. Ya. Kalau Bapak Ibu saat ini bekerja, saya pernah bekerja di sebuah perusahaan, Bapak Ibu, sebelum usaha sendiri, ya kan? Nah, kita kerja dulu selama 30 hari atau 1 bulan gitu kan, kemudian baru kita mendapatkan gaji. Ya. Kerjanya 1 bulan, ya, gajinya 1 kali. Kerjanya 25 hari, ya, dipotong libur, gajinya 1 kali. Kalau di sini Bapak Ibu transaksi 1 kali, gajinya 24 kali. Ya. Ini adalah keajaiban kita yang pertama, Bapak Ibu. Nah, keajaiban yang kedua di sini Bapak Ibu, penghasilan kita relatif lebih stabil di sini. Kenapa sih Bapak Ibu dan teman-teman senang menjadi karyawan, termasuk saya dulu, gitu kan? Karena kita nggak mau tahu, karena setiap bulan kita digaji. Kalau gajinya 3 juta, ya setiap bulan dapat 3 juta. Kalau gajinya 5 juta, 10 juta, ya setiap bulan dapat itu. Gitu kan, yang penting bekerja. Nah, di sini juga begitu Bapak Ibu, stabil. Tapi enaknya, stabilnya tidak stabil sama, tapi stabil cenderung meningkat. Contoh kasus nih Bapak Ibu. Bulan pertama nih, Bapak Ibu cerita kepada teman atau saudara gitu kan. Ternyata mereka langsung mau mengambil premi 2 juta. Ada omset 2 juta bulan pertama. Bapak Ibu langsung dikalikan 2 juta kali 23%, berapa? 460.000. Bulan kedua omsetnya turun. Namanya marketing, biasanya di mana-mana namanya marketing. Kalau omsetnya turun, itu biasanya penghasilannya turun. Kalau di sini luar biasa Bapak Ibu, ya kan? Omsetnya turun, ya. Bulan kedua Bapak Ibu omsetnya turun jadi 1 juta. Komisinya harusnya 230.000, tapi yang Bapak Ibu terima itu 690.000. Ya. Kalau bulan ketiga Bapak Ibu ternyata nggak ada omset sama sekali karena kesibukan kerja, kesibukan bisnis, gitu kan? Nggak ada omset, maka Bapak Ibu akan mendapatkan income yang sama dengan bulan kemarin. Begitu ada tambahan omset, penghasilan Bapak Ibu akan meningkat, terus meningkat. Omsetnya naik besar, penghasilan tambah naik besar. Omsetnya naiknya kecil, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan lagi. Nggak ada omset, Bapak Ibu akan mendapatkan penghasilan yang sama dengan bulan kemarin. Ya, luar biasa, cukup stabil. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ya. Jadi kata kuncinya saya kasih tahu ya, saya kasih di sini nanti ya, kalau Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis, kuncinya Bapak Ibu bagaimana caranya menjadi seorang BP. Ya, ingat kata saya, menjadi BP secepatnya, itu kata kunci. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita berbisnis itu kita baru masuk di komisi yang kedua, itu baru namanya bisnis Bapak Ibu. Apa namanya? Komisi operating. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih sendiri, masih BI, Bapak Ibu hanya mendapatkan komisi dasar saja, cukup cuma sampai di situ. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi seorang BP, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan komisi namanya komisi operating atau komisi kepemimpinan. Ya, namanya pemimpin itu harus punya pasukan. Ya, namanya pebisnis itu harus punya cabang. Ya, nah di sini caranya Bapak Ibu. Nah, anggap aja Bapak Ibu sekarang dalam merintis seorang BP, menjadi seorang BP, Bapak Ibu mulai merintis dalam setahun itu hanya mempunyai 10 partner saja, 10 bisnis BI. Ya. Nah, dengan syarat Bapak Ibu BP dulu baru mendapatkan komisi yang kedua. Ya. Misalkan Bapak Ibu saat ini menjadi BP, kemudian Bapak Ibu 1 tahun itu mempunyai 10 mitra bisnis 1 tahun. Ya. Itu kalau di rata-rata cuma 1 orang 1 bulan loh mitra bisnis yang kita dapat. Ya kan? Tahun kedua Bapak Ibu tidak mengembangkan mitra bisnis lagi, tapi Bapak Ibu hanya fokus membantu 10 orang mitra bisnisnya. Bagaimana caranya agar mereka bisa mengcopy paste, meniru Bapak Ibu, langkahnya Bapak Ibu untuk menciptakan masing-masing 10 mitra bisnis. Berarti di tahun kedua, Bapak Ibu di level keduanya mampu
mempunyai 100 mitra bisnis. Ternyata di copy paste beneran, ya namanya aja bisnis duplikasi. Di tahun ketiga, ternyata 100 orang ini sama-sama meniru 10 orang dan sama meniru Anda. Mereka nggak mau bekerja banyak, masing-masing hanya menciptakan 10 mitra bisnis setahun. Maka Bapak Ibu di tahun ketiga mempunyai 1000 orang tim. Nah, enaknya di sini Bapak Ibu. Ingat ya, Bapak Ibu mendapatkan komisi operating 55%. Misalnya, kalau saja 1000 orang ini bekerja menjelaskan tentang proteksi income kepada siapapun mereka, dan mereka punya penghasilan 1 juta, ya, maka Bapak Ibu sebagai bisnis partnernya, sebagai leadernya, sebagai pemimpinnya, Bapak Ibu berhak mendapatkan komisi operating sebesar 55% dikalikan penghasilan seluruh timnya Bapak Ibu. Nah, kalau 1000 orang ini penghasilannya 1 juta per bulan, maka Bapak Ibu dikalikan dapatnya berapa? 1 juta kali 55%, 550.000 satu orang. Dikalikan 1000 orang, 550 juta per bulan dalam waktu 3 tahun doang. Hanya dengan membentuk 10 mitra bisnis, kemudian diduplikasikan kerjasama dengan orang-orang yang menjadi mitra bisnis kita. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dianggap aja ini sebuah proyek gitu kan. Nah, biasanya sebuah proyek itu pasti ada tingkat kegagalannya. Mungkin teman-teman Bapak Ibu ada yang bilang begini, Pak Andri, itu kan kalau sukses, bagaimana kalau gagal? Nah, coba Bapak Ibu pikirkan, sebuah proyek itu biasanya tingkat kegagalannya berapa persen? Berapa persen menurut Bapak Ibu? Saya yakin ada yang, jangan semua deh Pak, kalau bisnis gagal semua 100% rugi. Nah, oke, berapa persen? Mungkin Bapak Ibu mikir 30%, 50%. Oke, sepakat 50% ya. Nah, sekarang saya gedein Bapak Ibu. Anggap aja bisnisnya Bapak Ibu gagalnya itu 90%. Kita 3 tahun bekerja merintis sebuah proyek, gagal 90%. Berarti yang sukses 10%. Ya, 10% dari 1000 orang, berapa orang? 100 orang Bapak Ibu. 100 orang penghasilan 1 juta. Bapak Ibu mendapatkan 1 juta kali 55%, 550.000 dikalikan 100 orang, masih 55 juta per bulan loh. Kira-kira gajinya level apa ya di sebuah perusahaan dengan penghasilan 55 juta per bulan? Wow, luar biasa. Ini baru komisi yang kedua. Itulah kenapa Bapak Ibu, kami dan teman-teman senang sekali ada di bisnis ini. Nah, ini keajaiban berikutnya Bapak Ibu. Namanya komisi royalti. Ya. Nah, ini yang kita cari Bapak Ibu. Ini yang dicari semua teman-teman yang ada di bisnis ini. Namanya komisi royalti, itu bisa diwariskan Bapak Ibu. Ya. Nah, biasanya dapat royalti siapa sih ya? Paling-paling penyanyi gitu kan? Penyanyi, penulis buku gitu kan. Nah, di sini Bapak Ibu akan mendapatkan royalti juga. Jangan usah khawatir, ya. Nah, royaltinya itu 17%. Jadi kalau mitra bisnisnya Bapak Ibu 1000 orang ini menjadi BP semua, menjadi bisnis partner semua, Bapak Ibu berhak mendapatkan 17%. Ya, dengan 1000 orang menjadi BP, itu penghasilan Bapak Ibu adalah 11 miliar per tahun. Di Allianz itu dikategorikan sebagai MDIT bintang 11, orang yang punya penghasilan 11 miliar per tahun. Ya, oke. Nah, ini contoh. Kalau kita ngomong royalti bisa diwariskan, mana buktinya? Ini buktinya Bapak Ibu. Ada namanya Bu Korina, ya, beliau merintis usaha ini tahun 2010. Hanya dalam waktu 3 tahun beliau meninggal dengan usia masih cukup muda, sekitar 38 tahun Bapak Ibu. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, penghasilan pada saat beliau meninggal tahun 2013 itu penghasilannya adalah 68 juta. 68 juta saja per bulan. Nah, diwariskan kepada keluarganya, ya. Ternyata suaminya nggak ngerti apa-apa, bisnis jalan terus. Dan sekarang Bapak Ibu penghasilannya udah di tahun 2019 kemarin, penghasilannya meningkat 194%, yang menjadi 200 juta per bulan. Ini contoh pertama. Contoh kedua, ada namanya Pak Andrian Jonathan, beliau join 2006, merintis bisnis ini selama 12 tahun. Ya. Beliau masih muda, meninggal di usia 47 tahun. Penghasilan pada saat beliau meninggal itu 2018 yang lalu 100 juta per bulan. Dan 2020 Januari kemarin penghasilannya meningkat Bapak Ibu ternyata 150 juta per bulan. Coba Bapak Ibu pasti bisa bayangkan kalau kita mewariskan penghasilan pada saat kita tutup usia dengan di atas 100 juta per bulan untuk keluarga kita. Ini yang bisa mengalir terus buat Bapak Ibu. Bukan hanya bisnisnya yang diwariskan, tapi penghasilannya yang kita wariskan untuk keluarga kita. Ya.
Oke, next. Nah, bagaimana sih caranya Bapak Ibu untuk bisa mencapai penghasilan, mencapai karir seperti itu? Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai sekolah bisnis, kita mempunyai komunitas bisnis yang namanya New Univision. Kita sudah menyediakan semua alat bantunya Bapak Ibu. Ya, ada education seminar, ada business toolnya, kemudian ada penghargaannya, strateginya semua diberikan. Jadi kita tinggal plug and play saja. Ya, kita tinggal lakukan saja. Ya, pertemuan-pertemuannya sudah disediakan oleh New Univision, termasuk bisnis talk seperti malam hari ini. Ya, jadi kebetulan kita ada pandemi, jadi mau kita harus pakai online. Kemudian ada Road to Core, ada Live Today, ada Core Vision yang bulan depan kita lakukan seminar ini juga lewat online. Ya, juga ada Core Leader Weekend. Bapak Ibu tinggal ngikutin aja acara-acara itu seperti yang direkomendasikan oleh orang-orang yang undang Anda nanti. Nah, apa bedanya Bapak Ibu dalam menjalankan sebuah asuransi? Apa bedanya agen asuransi dan bisnis asuransi? Beda banget. Bapak Ibu itu yang membuat orang-orang kalau dijadikan agen asuransi itu nggak mau. Beda sekali kalau dengan bisnis asuransi. Bedanya di mana? Ikuti video berikut Bapak Ibu, biar Bapak Ibu paham bedanya bagaimana menjadi sales asuransi dan menjadi seorang pebisnis asuransi. Ini bedanya Bapak Ibu. Ini ada bagus kalau nanti Bapak berdua langsung dibawa. Nanti saya informasikan. Ada lagi Pak, tidak khawatir kalau ada apa-apa dengan keluarganya. Kenapa? Keluarganya sudah siap. Ada apa sih yang membuat orang tambah takut? Wow, asuransi kayak bajingan. Mengeluarkan orang sakit untuk orang meninggal. Seorang profesional finansial konsultan harus menciptakan nasabah dengan cara begini Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Ibu, saya dari Allianz, saya mau waktu 5 menit kita mau sosialisasi bla 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 bla. Ya it's good, it's worth to try, itu perlu dilakukan. Tapi itu membutuhkan effort yang banyak sekali, betul membutuhkan waktu Anda yang banyak sekali. Pelipat gandaan waktunya jadi tidak ada. Karena untuk bisa punya keberanian untuk bicara sama orang, untuk bisa cerita tentang konflik detail semuanya, it takes time. Ketika Anda berusaha menjalani bisnis dengan kekuatan Anda, Anda tidak punya tujuan lagi pada saat itu. Ketika datang ke bisnis talk, apa tujuan kita? Membangun bisnis, mensponsor orang masuk. Saya datang ke bisnis talk, saya ngotot kalau ke bisnis talk dan harus rutin tiap Jumat, harus ada tiap minggu. Kenapa? Karena saya mau bekerja dengan sistem. Saya tidak bawa prospek, saya datang. Saya bawa prospek, saya datang. Jika ada bisnis talk berturut-turut saya tidak dapat prospek, saya tetap datang. Tujuannya sederhana, ada organisasi yang melihat bahwa saya selalu datang di bisnis talk. Kalau jangan bangun bisnis, harus datang bisnis talk. Selesai. Ketika organisasi saya menggunakan bisnis talk untuk membangun bisnisnya, tugas saya tulis. Nah, itulah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendapat gambaran ya. Itu bedanya dari agen asuransi dan pebisnis asuransi. Jadi kita mempunyai cara-cara yang elegan Bapak Ibu. Itulah kenapa banyak sekali kalangan-kalangan tertentu, baik itu kalangan profesional, pengusaha, itu mau bergabung di komunitas kami yang menjalankan sama-sama menjalankan bisnis asuransi. Kenapa? Karena kita ditunjang dengan digital system Bapak Ibu. Kita mempunyai alat bantunya. Univision sudah menyediakan semua. Salah satunya ini Bapak Ibu, Univision Group. Ini kita bisa belajar dari handphone kita loh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya mitra bisnis di luar kota, punya mitra bisnis di luar pulau, Bapak Ibu nggak perlu bingung-bingung bagaimana ngajarin mereka, bagaimana harus terbang ke sana kemari untuk ngajarin mereka, nggak perlu. Cukup mereka install saja Univision Go-nya di handphonenya masing-masing, mereka bisa belajar dari rumahnya masing-masing, dari tempat tinggalnya masing-masing, dan mereka bisa menjalankan bisnis ini dengan panduan digital system dari Univision. Menarik Bapak Ibu, ya.
Nah, Bapak Ibu nanti akan bisa mendapatkan pelajaran tentang Univision Go ini lebih banyak lagi, termasuk ada panelingnya, ya, ada digital gamification-nya. Jadi Bapak Ibu nanti belajar di sini, Bapak Ibu akan mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan voucher. Bapak Ibu juga bisa sharing artikel-artikel dari Univision Go. Seakan-akan Bapak Ibu mempunyai website sendiri, ya. Dan nanti orang-orang yang Anda kirim itu akan di-follow up ulang oleh Univision Go. Jadi cukup canggih Bapak Ibu. Nah, bagaimana Univision Go ini bekerja membantu kita? Saksikan video berikut Bapak Ibu. Nah, ini berikutnya Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa cepat dan sukses di bisnis Allian bersama New Univision. New Univision sudah memberikan panduannya Bapak Ibu, yaitu menjadi bisnis eksekutif, menjadi core person, menjadi core leader, eksekutif core leader, baru menjadi bisnis partner. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ya, core person itu tulisannya berbeda sendiri ya. Loh, kenapa sih kok berbeda? Core person itu sebenarnya bukan peringkat Bapak Ibu. Core person itu adalah habit. Ya, kalau Bapak Ibu sudah mempunyai habit, sudah mempunyai kebiasaan yang sesuai yang diharapkan atau yang dicanangkan oleh New Univision, Bapak Ibu akan karirnya cepat sekali menjadi core leader, eksekutif core leader, dan bisnis partner. Ya, Bapak Ibu bisa menanyakan orang-orang yang mengundang Anda agar bagaimana caranya Bapak Ibu secepatnya menjadi seorang bisnis partner, dan nanti step berikutnya Bapak Ibu akan bisa menjadi seorang MDIT, orang yang punya penghasilan 100 juta per bulan atau 1 miliar per tahun lah, ya. Dan itu kita sudah ada lebih dari 300 orang di Indonesia yang bekerja sama dengan Allian yang mempunyai penghasilan lebih dari 1 miliar per tahunnya. Ya. Nah, sebenarnya gampang sekali Bapak Ibu, bagaimana sih cara singkatnya untuk mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan? Nggak perlu lama-lama Bapak Ibu. Kuncinya seperti yang saya bisikkan tadi, Bapak Ibu secepatnya harus menjadi seorang DP dulu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu menjadi seorang DP dan Bapak Ibu mempunyai 10 orang BI atau mitra bisnis yang masih bisnis eksekutif, ya, 10 orang saja. Kemudian Bapak Ibu bekerja sama dengan 10 orang ini, masing-masing mereka kita bantu untuk mempunyai tim atau mitra bisnis 5 BI juga di bawahnya, berarti ada 50 BI di level kedua Anda dan 10 orang BI di level pertama Anda, ya, dan masing-masing omsetnya hanya 1 juta. Kalau dipikir Bapak Ibu, bisnis apa yang 1 bulan omset hanya 1 juta? Kira-kira hasilnya dimakan apanya? Sebuah bisnis yang omsetnya hanya 1 juta. Tapi di sini Bapak Ibu bisa lihat dengan kekuatan tim,
hanya dengan 60 orang saja, masing-masing omsetnya 1 juta per bulan, dan ini kita gulung selama 12 bulan, Bapak Ibu akan mendapatkan penghasilan 1 miliar per tahun, Bapak Ibu. Bagaimana hitungan persisnya? Itu bisa dijelaskan, nanti Bapak Ibu bisa tanya orang yang mengundang Anda. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita juga berusaha membantu Bapak Ibu dengan mengeluarkan produk-produk asuransi kesehatan. Ya, kalau tadi kita fokusnya di proteksi income, kita juga ada backup dengan asuransi kesehatan yang membantu kita untuk membackup dari sisi hospital. Ada program yang namanya Flexi CI. Nah, ini Flexi CI ini adalah khusus untuk sakit kritis ya. Nah, ini banyak sekali program-program untuk sakit kritisnya. Mulai silver, kemudian gold, platinum, dan sebagainya. Dan ini akan mengcover beberapa penyakit kritis yang terjadi di dalam resiko kehidupan kita. Bapak Ibu bisa menanyakan orang yang mengundang Anda. Ya, ini sangat membantu sekali. Nah, ini yang saya jelaskan lagi tentang bagaimana perusahaan juga membackup kita dari sisi asuransi kesehatan atau hospital. Ya, Bapak Ibu, ini plannya rumah sakit ini luar biasa. Ya, kita tidak mengenal mengenal inflasi. Kenapa? Karena kontraknya dengan perusahaan kita itu adalah kontrak kamar. Bapak Ibu tinggal pilih 1 kamar atau mau pilih 2 kamar, itu aja. Kemudian proteksinya bisa, cakupannya bisa, Bapak Ibu bisa milih sendiri, mau milih seluruh Indonesia atau seluruh Asia atau seluruh dunia. Ya, Bapak Ibu tinggal pilih sendiri, sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, jadi luar sakitnya ini luar biasa Bapak Ibu. Begitu saya cerita ini kepada teman-teman saya, banyak sekali yang mengambil program rumah sakit ini. Karena apa? Karena fleksibel sekali, enak sekali. Ya, tanpa ada inflasi kenaikan harga kamar. Nah, Bapak Ibu, di dalam menjalankan bisnis ini ada banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Bahkan ada 20 kelebihan bisnis ini dibandingkan bisnis-bisnis yang lain ya. Itulah kenapa teman-teman kami mau berpartner dengan Allianz dan bersama komunitas kita New Vision. Bisnis ini bisnis yang sepanjang masa, ya, tidak musiman. Ya, biasanya sekarang lagi musim apa nih? Oh, orang senang kuliner, oke, kita bisnis kuliner. Sekarang lagi senang apa? Senang sepedaan, oke, kita bisnis sepeda. Enggak. Bisnis kita ini tidak terlekang oleh waktu, ya, tidak musiman, kemudian tidak terpengaruh oleh situasi politik dan ekonomi, tetap aja jalan, ya. Orang banyak stres, maka orang butuh banyak asuransi, ya. Nah, Bapak Ibu bisa tanyakan ke orang-orang yang mengundang Anda, kelebihan-kelebihannya ini banyak sekali, tidak mungkin saya jelaskan satu persatu di waktu yang singkat ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada yang belum jelas, jangan tinggalkan dulu informasi ini sampai akhir, ikuti dulu biar Bapak Ibu tidak gagal paham, ya, biar memahami semuanya. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas, tanyakan ke orang-orang yang mengundang Anda. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya kembalikan ke Mas Aman. Monggo Mas Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andrianto, luar biasa sekali. Pemaparan yang sangat jelas, gamblang, dan semoga ini bisa ditangkap teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini sebagai peluang yang bagus. Itu saja kesempatan yang luar biasa ini. Kami juga akan memperkenalkan beberapa teman-teman yang telah menjalankan bisnis ini dan beliau-beliau telah sukses menjalankan bisnis yang luar biasa. Dan tentu saja saya akan memperkenalkan para bisnis partner yang kebetulan malam hari ini sudah bergabung dengan kita, dan tentu saja dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan yang pertama ini adalah beliau adalah seorang PNS yang masih aktif. Pada kesempatan malam hari ini beliau ingin bercerita kepada kita semuanya tentang perjalanan beliau di bisnis yang luar biasa. Inilah video atau slide profile dari seorang bisnis partner berikut ini. Bapak Ibu, kita perkenalkan Bapak Medi Wendarta. Saya akan menyapa beliau. Selamat malam Pak Medi, apakah sudah bersama saya malam ini? Halo, malam Pak Medi. Sudah siap Pak? Oke, sudah siap Pak Medi. Silakan Pak Medi. Perkenalkan kawan-kawan, nama saya Medi Wendarta. Mohon maaf
ini masih belum pulang, jadi masih belum bisa pakai pakaian yang kayak teman-teman lainnya. Yang memperkenalkan saya pada bisnis yang luar biasa ini adalah mentor saya, juga sahabat saya. Beliau adalah Pak Jenny, dan sampai saat ini masih belum ada satupun orang yang mengenalkan lagi atau yang memperintahkan saya untuk gabung di bisnis Allian selain Pak Jenny. Jadi kalau misalnya saya nggak dikenalkan sama Pak Jenny, mungkin ya sampai saat ini saya tidak akan mengenal bisnis yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Jenny. Saya berdomisili di kota Situbondo, dan latar belakang pekerjaan saya adalah seorang PNS yang masih aktif, dan sampai saat ini saya masih bekerja di Kabupaten Situbondo sebagai seorang ASN, dan jabatan saya di sini sebagai kepala bagian pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Situbondo. Kalau di antara rekan-rekan ada yang sampai sama ASN mungkin paham. Jadi kalau di bagian pengadaan barang jasa itu adalah suatu bagian yang melakukan proses tender untuk paket-paket pekerjaan yang ada di kabupaten. Terus alasan saya menjalankan bisnis ini sederhana, Bapak Ibu. Saya seorang PNS. Saya sudah sekian belas tahun itu di profesi PNS saya. Saya awalnya mulai dari staff sampai akhirnya menjadi meniti karir, menjadi Kasubag, akhirnya menjadi Kasih, kepala bidang, akhirnya menjadi kepala bagian sampai saat ini. Dan saya tahu nanti istilahnya ending dari apa yang saya dapatkan kalau saya tetap berada di PNS, hanya di PNS itu, maka hanya cukup teman-teman tahu lah kehidupan seorang PNS itu sebenarnya kalau untuk berlebihan supaya punya rumah mewah, mobil mewah atau apa itu, kalau memang dia hanya di PNS-nya itu susah untuk bisa dicapai. Nah, saya punya keinginan yang lebih banyak. Saya kepingin banyak impian yang saya inginkan, dan kalau saya mengukur istilahnya apakah ini mungkin saya capai dengan hanya saya di PNS, itu terasa sangat berat bagi saya. Karena itu pada saat Pak Jenny mengenalkan saya tentang peluang ini, ya saya melihat, saya mengintrospeksi diri, kok ada suatu peluang yang mana saya tanpa harus meninggalkan PNS saya. Di sela-sela kesibukan saya bisa menjalankan bisnis ini, tapi saya bisa dapatkan income tambahan tanpa mengganggu PNS saya. Seperti itu. Karena mungkin bagi sebagian kawan-kawan yang ada di sini, mungkin kadang-kadang pekerjaan itu adalah panggilan hati, seperti itu ya. Tapi mungkin juga ada yang kalau mau panggilan hatinya yang berbeda, mungkin di Allianz pun juga fine, itu cuma masalah pilihan. Nah, cuma saya hanya berhitung, dan saya yakin masing-masing yang ada di webinar ini pasti sudah memiliki pekerjaan atau bisnis atau apapun itu. Coba Bapak Ibu bisa bandingkan. Artinya 5 tahun yang lalu seperti apa, saya di PNS 5 tahun lalu seperti apa, dan saat ini saya seperti apa. Saya juga bisa membayangkan bagaimana saya 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, pada saat saya ditawari bisnis ini, saya bertanya pada diri saya, apakah ini yang saya mau? Dan pada saat itu jawaban saya adalah bukan ini yang saya mau. Saya ingin sesuatu yang lebih dahsyat lagi, lebih fantastis lagi. Artinya hidup saya cuma sekali, dan sekali hidup saya harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Gitu. Jadi di sini di dalam Allianz dan bergabung dengan kawan-kawan di Univision, saya mendapatkan banyak hal yang sangat luar biasa. Saya alhamdulillah dari gara-gara saya di Allianz, saya nggak pernah berangkat ke luar negeri. Pertama kali saya berangkat ke luar negeri ya gara-gara Allianz, itu bahkan ke 3 negara waktu itu. Saya dapat trip waktu itu ke Singapura, Malaysia, sama ke Thailand, dan naik kapal pesiar lagi. Seperti itu, dan semuanya gratis. Saya juga bisa mobil, saya bisa dapatkan rumah, alhamdulillah, bukan bermaksud untuk yang bukan cuma sebagai motivasi untuk teman-teman aja. Saya juga bisa beli rumah juga dengan ukuran luas tanah sekitar 400 meter persegi dengan luas bangunan 160 meter persegi. Itu juga saya dapatkan dari bisnis Allianz.
usaha yang saya dapatkan istilahnya di Allianz ini, dengan saya menjalankan Allianz, saya bisa dapat berkali lipat dari income PNS saya dengan saya menjalankan divisi. Ya memang ada konsekuensi yang harus saya ambil. Artinya pada saat semua PNS mungkin udah di rumah sama keluarganya nyantai-nyantai, tapi yang saya lakukan adalah ya kadang masih keluyuran ke sana kemari untuk presentasi atau follow up atau apapun itu. Demikian dari saya, Mas Aman. Semoga kita dipertemukan di sini, kita dapatkan banyak sahabat baru, saudara-saudara baru yang luar biasa, yang saling membackup satu sama lain, dan luar biasa lagi kita juga dapat finansial dan ilmu dan semuanya kita dapatkan di sini. Apalagi yang ajaib, belum legacy yang akan kita bangun, kerajaan Inggris yang luar biasa dapatkan nanti depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Medi dari Situbondo, seorang DNS. Dan teman-teman, kita akan bergeser ke Sidoarjo. Pada kesempatan malam hari ini juga akan ada seorang yang sangat spesial. Beliau akan bercerita karirnya di Allianz ini. Latar belakang beliau seorang pembalap sepeda. Beliau juga pernah bekerja di sebuah televisi swasta di Jakarta sebagai seorang produser. Dan selama 15 tahun beliau berkarir di sana, dan pada kesempatan yang luar biasa beliau bertemu dengan sosok yang luar biasa juga untuk diajak berbisnis di Allianz ini. Bapak Ibu, Anda lihat profil beliau adalah Bapak Dwi Andrianto. Selamat malam Pak Dwi. Malam Bang. Halo, sudah siap Pak? Siap. Siap ya. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Dwi Andrianto. Saya di sini diperkenalkan oleh sahabat saya, itu Bapak Muhammad Saiful Alam dan istrinya Mbak Iwet. Terima kasih banyak kepada Pak Alam dan Mbak Iwet yang membuat saya ada di sini. Ya. Saya tinggal di Sidoarjo sampai hari ini, itu nggak jauh dari Surabaya tempat saya. Latar belakang pekerjaan saya itu dulu produser untuk program TV program yang live action film gitu ya. Kalau Anda tahu Si Bolang, Jalan Sesama, Jejak Petualang, itu saya yang mengerjakan itu selama bertahun-tahun. Berapa saya juga menjadi publishing untuk film layar lebar. Saya banyak melihat bagaimana artis-artis itu bisa mendapatkan uangnya. Di situ saya mulai berpikir bahwa saya pengen suatu hari nanti punya bisnis. Rezekinya adalah saya ditemukan oleh Pak Alam suatu siang dan saya menangkap di sini. Nah, saya yakin di antara teman-teman juga yang hadir di ruangan ini, di ruang ini, itu pasti ditawarkan sebuah bisnis. Artinya, perlakuannya sama kok. Kalau ini bisnis berarti Anda harus pelajari, kemudian Anda nanti juga harus belajar, gitu ya. Nah, sebetulnya bukan soal bisnisnya. Ya. Kalau saya, menurut pendapat saya, bisnis apapun Anda tidak harus mencintai bisnisnya. Kalau katanya seorang pengusaha yang sukses itu, yang penting adalah Anda mengetahui caranya. Nah, kabar baiknya adalah seperti yang diceritakan oleh Pak Andrianto tadi di presentasinya, kami Univision itu sudah menemukan caranya. Nah, untuk menemukan cara ini itu kita butuh bertahun-tahun, dari mulai meeting yang masih 5 orang, 10 orang, sampai dalam satu ruangan terkumpul 1.800 orang, dan itu dari bertahun-tahun, gitu ya. Saya di kesempatan ini sangat hormat sekali kepada Pak Alam dan Pak Jenny, gitu ya, yang bertahun-tahun itu mencari sebuah cara bagaimana agar kita itu bisa dengan mudah menjalankan bisnis ini, bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa, mencapai NDIT dalam waktu 1 tahun. NDIT sebuah peringkat yang membuat Anda bisa memiliki pendapatan 100 juta per bulan. Saya rasa itu bukan hal yang main-main. Ada Pak Garus, ada Pak Medi yang pertama sebelum saya, itu kemudian bertahun-tahun sampai ketemu. Perjalanan sampai hari ini 5 tahun kemudian, ada Pak Henderson, ada Pak Adiguna, ada Pak Albert, dan banyak yang lainnya lagi membuat bisnis semakin mudah. Tapi ini asuransi. Emangnya kalau ini bidang teknik, kalau ada teknik, kalau ini bidang HRD, bidang marketing, bidang finance, membuat Anda bisa memiliki pendapatan 1 juta per bulan tahun depan. Enggak. Karena sebetulnya bukan soal itunya, tapi caranya. Kami menemukan cara itu. Dan yang kita bicarakan adalah soal royalti.
Saya banyak ketemu artis-artis gitu ya waktu jadi publishing film itu, mereka sampai hari ini bisa hidup dengan baik karena dari royalti. Tadi Pak Andrianto menjelaskan pendapatan yang kedua adalah 55% dan 17% adalah royalti. Royalti itu untuk keluarga kita, ya kan? Itu untuk keluarga Anda. Jadi bisnis ini bukan tentang kami bercerita tentang apa yang kami dapat, tapi ini tentang Anda, ya. Jadi siapapun Anda dengan latar belakang apapun, dengan disiplin apapun, bila Anda mau menjalankan program ini dengan dipandu oleh mentor Anda akan menjadi seorang MDIT tahun depan, ya. Anda hanya menjalankan sebuah program namanya core person. Nanti tanyakan kepada orang yang mengundang Anda, ya, apa itu program core person. Oke? Jadi terakhir dari saya, Anda harus mau belajar ini karena ini nggak main-main. Jadi Anda harus temukan caranya dan kami sudah ada caranya. Oke? Terima kasih atas kesempatan ini. Terakhir saya sampaikan difficult to close the door, somewhere it must be open the window. Bila Tuhan tutup pintunya, di lain tempat pasti membuka jendelanya. Terima kasih. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi, luar biasa penyampaiannya. Dan tentu saja malam hari ini kita akan bergeser lagi ke Surabaya, sedikit jauh sedikit dari Sidoarjo. Kita akan bertemu dengan seorang bisnis partner juga yang telah menjalankan bisnis ini dengan full time. Sebelumnya beliau adalah seorang manajer layanan sebuah perusahaan pelayanan nasional dan beliau memutuskan untuk 100% bisnis ini. Bapak Ibu, saya perkenalkan kepada Anda adalah Bapak Joko Adi Purnomo. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Pak Ahmad, selamat malam semuanya. Sudah siap Pak? Siap Pak. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Adi Purnomo. Yang memperkenalkan kepada saya, bisnis ini awalnya sekitar 3 tahun yang lalu, seorang sahabat yang sekarang menjadi mentor saya. Beliau adalah Bapak Kurniawan Barus. Terima kasih kepada Bapak Kurniawan Barus. Berkat beliau, saya mengenal bisnis ini dan kondisi perubahan yang terjadi luar biasa. Teman-teman semua, saya berasal dari Situbondo, sama dengan rekan kita Pak Medi tadi, yang masih aktif bekerja saat ini. Namun kebetulan domisili saya ada di kota Jawa Timur, yaitu di kota Surabaya. Latar belakang saya kebetulan diberikan kesempatan mengenyam pendidikan di bidang perhotelan dan juga di bidang pelayaran. Dulu saya punya latar belakang pekerjaan. Saya pernah 4 tahun teman-teman bekerja di beberapa hotel berbintang di Jawa Timur. Tepatnya terakhir saya berkarir di Hotel Shangri-La Surabaya. Jadi bagi teman-teman yang pendidikan atau pengalaman kerja di hotel, halo brother, kita ketemu, kita satu bidang, satu ilmu. Ya, itu latar belakang saya beberapa tahun yang lalu. Dan saat ini saya sudah full time di bisnis ini. Tapi sebelum memutuskan full time, saya juga punya latar belakang di bidang pelayaran sesuai dengan pendidikan saya. Saya punya pengalaman 16 tahun berkarir sebagai manajer di salah satu perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia, yang tugas saya pada waktu itu dari perusahaan adalah melayani seluruh masyarakat yang menggunakan jasa penyeberangan dan pelayaran. Ya, kebetulan saya diberikan amanah untuk memimpin kurang lebih 40 lebih armada kapal yang ada di seluruh lintasan penyeberangan dan bahkan pelayaran di seluruh Indonesia. Jadi itu yang saya alami kurang lebih 16 tahun. Saya memimpin kurang lebih 300 orang sebagai tim atau partner saya di kapal, dan juga saya mengendalikan bidang layanan di 40 kapal lebih di seluruh Indonesia. Nah, malam hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua tentang apa yang saya alami, kondisi saya bagaimana pada waktu saya masih berkarir di bidang pelayaran, karena terakhir saya berkarir di bidang pelayaran. 16 tahun ini waktu yang menurut saya ini cukup lama, artinya saya sudah cukup nyaman dengan kondisi pada waktu itu. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah kondisi, sebuah peluang bisnis yang jauh lebih nyaman lagi. Sebelum saya akhirnya memutuskan untuk berganti profesi menjadi seorang pebisnis. Nah, saya ingin sharing kepada teman-teman kondisi sebelum join. Pada waktu itu yang saya dapatkan adalah penghasilan yang saya terima itu saya sadar ada batasnya.
Artinya sudah dipatok oleh perusahaan penghasilan saya sesuai dengan jabatan. Dan juga pada waktu itu, waktu saya juga tidak bisa saya gunakan terserah apa yang saya maui, tapi waktu saya sudah dibeli oleh perusahaan sebagai bentuk dari job desk yang harus saya lakukan. Nah, begitu juga semakin tinggi jabatan yang saya dapatkan di perusahaan, itu membuat saya semakin stres. Karena apa? Karena tuntutan dan tanggung jawab yang saya dapatkan, yang saya harus lakukan kepada perusahaan tempat saya bekerja. Nah, ini yang membuat saya akhirnya membuat 16 tahun dan kondisinya terlihat nyaman, tapi sebenarnya ya menangis sebenarnya. Karena waktu saya hampir habis untuk keluarga, habis untuk kantor. Begitu juga penghasilan saya juga tidak bisa seperti yang saya inginkan. Walaupun cukup saja, ya baik-baik saja, tapi saya tidak bisa membeli semua impian-impian saya selama ini. Nah, sampai akhirnya beberapa tahun yang lalu bertemulah dengan sahabat saya yang sekarang menjadi pelatih saya, Bapak Kurniawan Barus. Perubahan yang terjadi setelah saya mengambil keputusan kecil pada waktu itu, tepatnya malam hari di sebuah mall di Surabaya. Saya diceritakan sedikit, saya hanya tanya beberapa pertanyaan dan beliau bisa menjawab dengan sangat baik, sampai akhirnya saya memberikan keputusan untuk join di bisnis ini. Tapi tidak serta-merta saya langsung aktif di bisnis ini, karena pada waktu itu saya masih aktif sebagai karyawan, sebagai manajer layanan jasa di kapal di perusahaan pelayaran. Sehingga efektif waktu saya untuk membangun bisnis, karena saya masih aktif bekerja, hanya 1 jam 2 jam sehari, 1 jam 2 jam sehari. Tapi yang saya lakukan ini konsisten setiap hari, sehingga saya butuh waktu ya kurang lebih 8 bulan. Ternyata income atau penghasilan yang saya dapatkan di bisnis ini sama dengan penghasilan saya yang saya terima di perusahaan pelayaran 16 tahun saya berkarir. Ini uniknya. Sehingga pada waktu itu saya berpikir ulang bahwa saya perlu 16 tahun untuk dapat penghasilan ini, tapi di bisnis ini butuh hanya 8 jam. Itu pun hanya sejam sehari. Nah, begitu setelah saya diskusi dengan keluarga, maka saya memutuskan untuk banting setir. Cara penghasilan yang saya cari selama ini saya rubah menjadi cara penghasilan melalui sebuah bisnis. Nah, sekarang apa yang terjadi? Perubahan yang terjadi setelah saya join di bisnis ini, ya diantaranya pada waktu saya join, itu ternyata yang saya rasakan waktunya jadi fleksibel. Kenapa? Karena kita sendiri yang mengaturnya. Tidak ada ketentuan dari kalian atau dari partner kita, tapi kita sendiri, karena ini bisnis kita sendiri. Yang kedua, penghasilan kita juga itu tidak terbatas. Penghasilan kita unlimited. Sudah dibuktikan ada 383 orang yang memiliki penghasilan 1 miliar sampai 38 miliar tahun kemarin. Dan itu latar belakangnya macam-macam. Ada beberapa diantaranya ya sama dengan latar belakang saya. Mungkin latar belakang Anda juga. Nah, begitu juga membangun bisnis ini ternyata jadi mudah karena kita menggunakan sebuah sistem namanya New Univision. Jadi mudah, jadi sederhana, dan sangat menyenangkan karena kita punya komunitas yang luar biasa, jadi keluarga yang kedua. Intinya, Bapak Ibu, keputusan kecil malam hari ini yang Bapak Ibu ambil melalui para pengundang Anda, ini adalah jawaban dari doa-doa Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan untuk diberikan sebuah jalan untuk memperbaiki kondisi kita jauh lebih baik, termasuk kondisi pandemi saat ini. Jadi saat ini Bapak Ibu, silakan Anda mengambil keputusan terbaik, hubungi para pengundang Anda. Insya Allah ini adalah jawaban dari Tuhan atas doa-doa kita selalu. Selamat mengambil keputusan. Saya Joko Adi Purnomo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, sebuah paparan yang luar biasa sekali. Teman-teman, malam hari ini masih ada 2 orang yang sangat spesial. Mereka adalah para edukator yang tentunya akan memberi dan melengkapi dari beberapa teman-teman yang tadi sudah bercerita tentang kesuksesan mereka. Dan tentunya pada kesempatan yang pertama, edukator kita adalah dulunya beliau adalah mantan seorang manajer di perusahaan Jerman juga, dan beliau juga punya atau owner dari sebuah event organizer yang bernama Mata Pena, dan beliau juga banyak sekali pernah ngamen, pernah jadi brand, dan seru sekali latar belakang dia. Teman-teman, sebelum kita perkenalan dengan beliau, saksikan dulu video profile satu ini.
You can get some. Teman-teman semuanya, inilah Bapak Kurniawan Barus. Selamat malam, Bapak Barus. Malam, Pak Amang. Apa kabar? Saya masuk, Pak. Baik, Oh, keren. alhamdulillah. Sudah masuk. Tertangkap dengan baik sekali. Sudah siap? Alhamdulillah, insya Allah siap, Pak. Silakan, Pak Barus. Oke, Mas Amang, terima kasih banyak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Barus. Saya dari Surabaya, Sidoarjo ya, tengah-tengah di Waru. Ya, apapun lah, teman-teman anggap Sidoarjo monggo, anggap Surabaya monggo. Jangan terlalu membesar-besarkan hal yang sebenarnya bisa kita simpelkan. Gitu ya, benar ya teman-teman ya. Nah, hari ini memang istimewa sekali. Kalau tadi Mas Amang ceritakan tentang latar belakang, ya betul, saya adalah seorang branch manager ya, sebuah perusahaan dari Jerman, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang automation system, dan juga owner atau pemilik sebuah event organizer yang bernama Makapena. Bapak Ibu semua, hari ini kenapa saya bilang istimewa, karena orang-orang yang bertugas ya, dalam tanda petik bertugas di acara bisnis online pada hari ini adalah mereka yang tadinya memang di awal berdarah-darah betul-betul menjadikan ini tanpa pilihan, ini pilihannya cuma satu, mati atau sukses gitu kan. Nah, tapi pasti ada proses ke arah sana. Yang saya tahu proses ke arah sana adalah ketika seorang yang sebenarnya saya tidak begitu kenal, saya mengenalnya dari seorang teman event organizer yang mendatangi saya, kemudian bercerita tentang bisnis ini. Yang saya tahu beliau adalah orang yang smart, orang yang cerdas, orang yang good looking, dan saya langsung tertarik, walaupun secara prinsip saya belum tahu persis apa sih bisnisnya gitu. Yang saya tahu dan yang saya pahami adalah orang yang mengajak saya itu pasti sudah mikir masa-masa bagaimana cara menjalankan bisnis ini. Bapak Ibu juga yang diundang di ruangan ini mungkin punya mental yang sama dengan saya. Saya malas mikir. Orang yang mengajak saya pasti sudah mikir bisnis ini bagus apa enggak. Jadi saya enggak harus ikut mikir. Dan itu bisa diwakilkan oleh orang yang sudah mengundang Anda di hari ini. Tapi pertimbangan saya adalah kenapa saya memilih ini bisnis. Karena saya adalah orang yang pernah berada di dunia kerja. Saya juga pernah berada di dunia bisnis atau punya owner sebuah bisnis yang menjadikan ini sangat berbeda. Bedanya di mana? Ketika saya memilih bisnis ini, ketika saya bekerja, itu seperti saya ada sebuah kue, ada sebuah hidangan. Dimana kalau saya makan kue itu, semakin banyak saya memakan kue itu, maka semakin sedikit orang lain mendapatkannya. Artinya kalau kue itu saya ambil seperempat, orang mendapatnya 3/4. Itu dibagi berapa orang? Kalau saya ngambilnya 3/4, orang lain mengambilnya 1/4. Begitulah yang terjadi sebenarnya di dunia kerja, Bapak Ibu. Ketika saya berusaha dengan sekuat tenaga, dengan semua skill yang saya punya, kemudian